Kebakaran menghanguskan sebuah lapak barang bekas yang berada di Jalan Haji Nain, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi. Api yang berasal dari bagian tengah lapak rongsokan langsung membesar hingga menghanguskan area lapak barang bekas seluas kurang lebih 800 meter. Besarnya api merambat hingga ke bangunan usaha mebel yang bersebelahan dengan lapak barang bekas. Kebakaran sempat membuat panik warga sekitar karena dekat pemukiman warga. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Selain itu, sejumlah baktor dan sepeda motor turut hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran serta 7 unit mobil pemadam kebakaran bersama warga berusaha memadamkan api. Petugas sempat kesulitan karena lokasi kebakaran berada di pemukiman warga yang berada di gang sempit untuk keluar masuk mobil pemadam. Api padam 1,5 jam kemudian. Dugaan sementara arus pendek ya. Arus pendek. Ini arus pendek di lapak rongsok langsung nyamber atau gimana, Pak? Betul, di informasi yang kami dapat sementara arus pendek dari lapak rongsok langsung menyambar ke sekeliling. Itu salah satu kendala kita ataupun kesulitan kita. Pertama masalah akses jalannya terlalu sempit, kedua kita sumber air pun juga terlalu jauh. Makanya tadi kita langsung minta bantuan dari sektor-sektor lain untuk suplai airnya. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Sedangkan kasus kebakaran kini ditangani petugas Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah rumah berlantai 2 di kawasan Johar Baru, Jakarta, ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat tabung gas yang meledak. Kepulan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah rumah berlantai 2 di kawasan Johar Baru, Jakarta, Jumat siang. Kobaran api yang membesar membuat lantai 2 rumah ludes dilalap si jago merah. Meski sempat membesar, namun api akhirnya berhasil dipadamkan setelah sejumlah mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Menurut pemilik rumah, kebakaran diduga akibat tabung gas LPG 3 kg yang meledak. Kita dengar dari tetangga itu katanya dari gas, ledakannya dari gas, cuman udah ada api. Ada bunyi ledakan, Bang? Ada ledakan. Ledakannya itu katanya sih dari tetangga yang kita dengar dari gas itu. Asal mulanya dari gas. Gas 3 kilo? Gas 3 kilo, benar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Debat kedua Capres-Cawapres Pemilu 2024 sukses digelar di Jakarta Convention Center kemarin malam. 3 cawapres adu gagasan dalam tema ekonomi, keuangan, investasi, pajak perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tiga cawapres bertemu di debat kedua Capres-Cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center Senayan Jumat malam. Dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD beradu gagasan untuk pertama kalinya sebagai cawapres. Tema debat kali ini adalah ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Debat terbagi dalam 6 segmen yang terdiri dari penyampaian visi misi dan program kerja, menjawab pertanyaan 11 panelis, tanya jawab antar cawapres, dan pernyataan penutup. Format debat ini masih sama seperti debat pertama beberapa waktu lalu, dengan total waktu 150 menit. Namun tak seperti debat pertama, pada debat kedua ini, KPU menyiapkan podium untuk masing-masing cawapres. Para cawapres juga diizinkan membawa alat bantu berupa kertas dan ballpoint untuk mencatat. Selain itu, yang berbeda pada debat kali ini, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendapat giliran pertama untuk menyampaikan visi dan misi. Sementara pada debat pertama lalu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang mendapat giliran pertama. KPU menyebut giliran penyampaian visi dan misi ini menyesuaikan dengan urutan debat.
Sehingga pada debat ketiga nanti, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang akan mendapat giliran pertama menyampaikan visi dan misi. Debat ketiga Capres-Cawapres Pemilu 2024 akan kembali menghadirkan para Capres pada 7 Januari 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tim iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mencecar Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal pajak. Mahfud bertanya terkait langkah menaikkan rasio pajak menjadi 23% di saat banyak orang yang tak mau mengambil insentif pajak. Di sisi lain pemirsa, Gibran terus menjelaskan adanya perbedaan antara menaikkan pajak dan juga rasio pajak. Sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada Cortex system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung, karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya, Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia, Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun, Prof Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax rasio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa, selesai. Silakan. Masih lanjut, silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang.
kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Tidak, kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur, tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara menjadi perdebatan panas dalam debat Pilpres 2024 seri kedua yang mempertemukan 3 calon wakil presiden, yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Mahfud MD. Ya, Gibran menyebut anggaran IKN tidak sepenuhnya ditanggung APBN. Sementara Mahfud mendebatkan bahwa IKN belum ada investor dan Caimin menyebut skala prioritas pembangunan. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Lalu kita mengacu ke pertanyaan, infrastruktur fisik atau SDM, dua-duanya penting. Dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Karena sekali lagi, untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skills. Untuk itu, di tingkat SMK misalnya, kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri. Sehingga ketika anak SMK lulus, mereka benar-benar bisa siap kerja, siap menerima tantangan kerja. Lalu untuk fisik tidak selalu harus dari APBN, sekali lagi bisa kolaborasi misalnya dengan swasta, dengan CSR. Jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN. Lalu apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga badan penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa lebih luas. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak, sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih. Saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus. Harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor, IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali
Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Dalam sesi debat lainnya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tentang investasi yang terlalu normatif. Ya, mendukung tanggapan tersebut, Mahfud MD sampaikan keadaan yang ada di lapangan. Begini, yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira itu sangat normatif. Seharusnya begitu. Di lapangan Pak, investasi itu sulit loh Pak. Prosedurnya bertele-tele, ada konflik of interest di mana pejabat yang ngurus itu misalnya harus mendapat sesuatu tapi disalurkan lewat si A. Itu laporan yang masuk ke saya. Ada urusan harusnya diinvestasikan untuk rakyat, itu malah disentralisasi ke negara, dibuat PT sendiri lalu diurus sendiri, rakyatnya tidak kebagian. Nah itu yang sering saya dapat laporan dari berbagai tempat. Minta izin misalnya untuk UMKM. Untuk UMKM misalnya, berapa? Perlu 24 meja Pak untuk mendapat izin UMKM. Pertanyaan saya, instrumen hukum apa yang Pak Imin bisa sediakan untuk menjawab itu semua? Sekaligus menanggapi Pak Mahfud, kita punya undang-undang Omnibus Law. Kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua. Sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin. Berbelit-belitnya izin saya setuju, menjadi penyebab utama trust itu hilang. Nah, kita harus membenahi pada wilayah pemerintahan kita yang harus memberikan satu sarana infrastruktur yang memadai. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyinggung soal banyaknya proyek dari pemerintah pusat yang diberikan ke pemerintah kota Surakarta. Ia menanyakan hal itu ke Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2 yang juga wali kota Surakarta. Pernyataan itu ditanggapi Gibran sebagai pertanyaan sekaligus sindiran kepada dirinya yang merupakan anak dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Baik Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana, tapi yang jelas ini Gus. Apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi, impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja, itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan
pekerjaan terbuka, itu yang kita lihat, Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dianak emaskan, enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh, Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Cirebon hanya 7%, Tasikmalaya. Kita ingin triknya apa? Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata. Bukan hanya di satu kota, tapi berada di seluruh. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini